Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnas Dwi Pamungkas, informasi penyusun rencana kegiatan dan anggaran, penempatan di kantor pencarian pertolongan kelas B Cilacap. Perkenalkan, nama saya Marinda Ari Wulandari. Jabatan saya sebagai analis keuangan penempatan kantor pencarian dan pertolongan Mamuju. Saya Indah Wulandari, jabatan analis barang milik negara untuk penempatan di kantor pencarian dan pertolongan Tarakan. Kita ini kan sebagai anak muda kan harus mau nggak mau itu sebagai agen perubahan ya. Saya teringat pesan dari founding father kita, Insinyur Soekarno, yaitu dia mengatakan, beri saya 10 pemuda ya, maka saya akan mengguncang dunia. Nah, wawasan kebangsaan dan bela negara itu tidak hanya melulu masalah bahas negara. Kita berjuang untuk diri sendiri pun kita itu bisa menganggap saja itu membela negara. Contoh petani, dia menanam padi sampai panen, tidak gagal panen. Itu salah satu membela negara. Berdagang, nelayan, itu salah satu bela negara. Bayangkan mereka itu kalau nggak melakukan produksi, tidak melakukan perdagangan. Akhirnya apa? Dampaknya pada inflasi dan lain sebagainya. Akhirnya ekonomi macet, negara bisa bangkrut. Dia enggak. Nah, Ya menurut siap, benar-benar. teman-teman, ya, teman-teman, ya, Mbak Marinda dan Mbak Indah ini, wawasan kebangsaan dan bela negara itu agar menarik bagi masyarakat itu bagaimana? Seperti tadi yang Mas Arnas sampaikan tuh, memang benar apa yang dikatakan Mas Arnas bahwa selama ini tuh ketika kita membicarakan wawasan bela negara atau bela negara, wawasan kebangsaan dan bela negara maksud saya, itu tuh kayak tema yang berat banget begitu loh. Karena kita merasa kita ini cuma rakyat biasa, kita bukanlah pembuat kebijakan. Jadi kita berharap untuk berbuat perubahan itu nggak mungkin kita bisa membuat perubahan besar gitu. Jadinya kita ngerasa itu berat sekali dia temanya begitu. Padahal sebenarnya setiap orang itu dari lapisan strata yang paling atas maupun yang paling bawah, dari pemangku pembuat kebijakan sampai kita yang rakyat ini, semua orang itu bisa berpartisipasi aktif dalam bela negara dan perlu untuk mengetahui tentang wawasan kebangsaan gitu. Kayak misalnya wawasan kebangsaan itu kan kita mengenali toh seperti apa ini bangsa kita, nilai-nilai ada pada bangsa kita, karakter bangsa kita. Ya, istilahnya kan kalau tidak kenal tidak sayang. Kalau kita tidak tahu bangsa kita, bagaimana kita bisa cinta pada bangsa kita? Kalau kita tidak mencintai bangsa kita, kalau kita tidak bangga sama bangsa kita, bagaimana kita bisa punya semangat untuk membela negara kita dari infiltrasi budaya asing yang merusak atau sebagainya seperti itu. Kalau menurut saya. Jadi Hmm. menurut saya itu untuk kaum muda itu lebih kayak kurang kenal saja atau jadi kurang mungkin dari situ kurang kenal maka kurang sayang sama. Bisa dipungkiri sih bener di luar negeri. Saya sih setuju ke luar negeri kalau kita umpamanya belajar atau apa kita tiru etos kerja mereka, kita tiru budaya penelitian mereka. Tapi kalau lebih ke budaya yang ini sih, ya boleh sih kita umpamanya penggemar, tapi ya jangan sampai kita melupakan jadi diri bangsa kita gitu. Ya enggak? Ya, siap, siap. Kalau dari saya hampir sama dengan pendapat-pendapat yang sebelumnya. Cuma yang perlu saya tambahkan di sini, sebenarnya bela negara itu kita harus paham dulu konsepnya seperti apa. Karena kalau dari pemilihan kata bela negara itu saja sudah menitik beratkan pada aparatur sipil negara yang memang tugasnya membela negara. Tapi jika kita pahami lebih detail mengenai bela negara itu, eh, pengertiannya saya itu ada tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan yang secara perorangan maupun kolektif. Jadi bisa saja dari kita, walaupun bukan sebagai aparatur sipil negara, dari hal yang kecil ke kegiatan sehari-hari saja itu bisa menjadi salah satu contoh bela negara. Seperti Ya. saling menghormati antar sesama, saling bertoleransi, tidak membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, atau sebagainya. Itu salah satu bentuk tanda kita saling bertoleransi dan menjadi salah satu bentuk bela negara kita. Saya boleh tanya nih, bolehkah? Nah, Jadi kalau dari keterangannya Mas boleh boleh Arnas, kita diskusi juga. dari keterangannya Hmm. Mas Arnas tadi kan kelihatan sekali tuh bahwa sebenarnya wawasan kebangsaan itu adalah sesuatu yang urgent sekali untuk bisa kita kenali, untuk bisa kita terapkan tuh di masyarakat kita atau di lingkungan kita. Tapi Ya. sebagai ASN nih, cara misalnya cara Hmm. konkretnya kita untuk memotivasi diri kita
teman kita, lingkungan sekitar kita, lingkungan kerja kita, atau mungkin masyarakat yang secara luas, untuk menunjukkan wawasan kebangsaan itu gimana caranya biar mereka itu kayak semangat dan antusias di situ gitu loh, ingin tahu wawasan kebangsaan itu apa dan bela negara itu apa, seperti apa. Seperti tadi kan Mbak Indah juga sampaikan toh, kalau bela negara itu biasanya orang tuh fokusnya tuh itu pekerjaannya militer begitu. Padahal sebenarnya kan setiap lapisan dari kita itu bisa di situ, terjun di situ toh, dengan melakukan yang terbaik lah untuk negara kita, meskipun itu hal-hal yang kecil. Kan perubahan besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil gitu. Bisa kasih contoh Kak untuk Prima Indah atau Kak analis BUMN, bagaimana contohnya, contoh konkretnya begitu kalau kita sebagai ASN toh, gimana Mbak Indah? Banyak sih Mbak, untuk contoh-contoh yang bisa kita berikan. Apalagi kita sebagai ASN ya, bagaimana cara memberikan pelayanan terbaik, pelayanan prima kepada mengerjakan pekerjaan kita dengan baik. Itu adalah salah satu contoh bela negara sesuai dengan profesi kita. Dengan memberikan pelayanan yang baik, memberikan contoh kepada masyarakat sebagai ASN, itu salah satu bela negara yang bisa memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mengikuti atau dapat mengambil contoh dari kita, cara-cara atau kegiatan-kegiatan bela negara yang bisa dilakukan sesuai dengan profesi masing-masing. Lebih baik kita lakukan sesuai tugas kita, lebih baik. Menurut saya sebagai anggaran, saya akan melakukan tugas penyusun rencana kegiatan dan anggaran yang baik, tidak melakukan hal-hal yang umpamanya dulu. PNS itu enak, bisa pulang cepat, bisa pulang ini. Nah, sekarang saya mencoba untuk melakukan hal-hal yang dulu saya sebelum AS itu melihat, kok kayak gini. Nah, itu yang saya lakukan. Jadinya saya nggak akan melakukan hal-hal yang dulu saya kritik. Kalau menurut saya sih apa yang disampaikan Mbak Indah sama Mas Arna tadi itu sudah mewakili juga sih apa yang saya pikirkan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Pertanyaannya nih sekarang, kita ini bangga nggak sih jadi warga negara Indonesia begitu kan? Apalagi sekarang dengan infiltrasi budaya-budaya asing. Kalau dari saya, gampang sih Mbak, asal kita memiliki niat untuk mencintai apa yang kita miliki. Seperti kalau kita tidak menyukai apa yang kita miliki, ya bagaimana orang lain bisa menyukai apa yang kita punya, gitu kan. Seperti mungkin kita bisa menggunakan produk-produk buatan negeri kita untuk mendukung perekonomian Indonesia, dan memperkenalkan produk yang hasil ciptaan generasi-generasi muda kita untuk diperkenalkan ke luar negeri. Mungkin orang luar negeri yang menjadi tertarik ke kita, bisa saja kan jadi seperti itu. Atau misalnya kita yang sedang melakukan perjalanan ke luar negeri, kita bisa menunjukkan bahwa ternyata orang Indonesia itu bisa menjaga nama baik negaranya di negara orang lain. Kalau saya sendiri sih gini, lebih ke ini. Kalau dikatakan bangga jadi bangsa Indonesia, jelas bangga. Soalnya apa? Bahasa Indonesia punya budaya keindahan alam yang sangat luar biasa daripada bangsa luar negeri. Ya. Bener nggak? Iya bener. Kalau kita pernah keluar ya, kalau kita keluar, kalau saya sendiri keluar Jawa, kalau di Jawa kan kayak gitu-gitu aja ya. Paling adanya mall dan lain-lain. Tempat wisata pun juga kadang terbatas. Nah, saya pernah ke luar Jawa keliling ya beberapa kota di Indonesia. Itu indah sekali. Ya, izin Mas, saya di luar Jawa loh. Oh iya. Kami di luar Jawa loh. Iya, makanya itu. Ya. NTT, ya, Sulawesi, Maluku, Papua itu bagus-bagus sekali. Nah, dan budayanya pun banyak. Itu kita patut bangga loh. Tapi sayangnya kita itu kalah dalam arti ini, kalah branding. Katakanlah Bali. Bali itu tidak terkenal Indonesianya, tapi terkenal Balinya. Orang itu bilang Indonesia belum tentu tahu, tapi kalau luar negeri bilang Bali, itu bilang, oh Bali tahu. Kebanyakan kayak gitu. Nah, itu yang perlu kita branding. Oh, Indonesia itu luas, Indonesia bagus, kebudayaan banyak. Nah, itu yang perlu diinikan biar kita lebih bangga dengan bangsa Indonesia ini. Jadi penasaran toh, apakah kan kadang itu ada negara lain yang mengklaim budayanya kita kayak budaya Indonesia lah, intinya kan kita tahu sendiri toh.
ketika kita membela itu adalah budayanya kita, itu adalah budaya Indonesia. Itu termasuk bela negara bukan sih kalau menurut teman-teman? Itu bela negara. Bela Karena negara juga. kita mempertahankan apa yang kita punya, apa yang Hmm. dititipkan kepada kita, Hmm. dan kita harus mempertahankan itu untuk menjaga warisan. Kadang kan saking banyaknya kebudayaan Indonesia itu saking ya sampai diklaim negara lain juga itu. Itu tadi. Ya, banyak loh. Nggak hanya ini aja loh, gamelan, reog dan lain sebagainya. Itu masih sebagian kecil. Itu banyak budaya-budaya. Hampir tiap daerah itu punya kebudayaan sendiri-sendiri. Apa itu dan bela negara itu sebenarnya bukan pembahasan yang sangat tabu atau bukan pembahasan yang sangat berat. Kalau kita bisa mengolahnya. Kayak tadi kan kita umpamanya kita kaitkan dengan negara, kaitkan dengan ini negara dengan pemuda, toleransi, sampai mengarah ke daerah-daerah itu sudah juga termasuk wawasan kebangsaan dan bela negara. Saya sih tidak peduli sekarang ini kita jadi apa. Yang penting itu intinya itu bela negara itu bisa dilakukan oleh semua orang gitu loh. Hal sekecil apapun itu selama itu baik, saya yakin itu bisa memberikan perubahan yang lebih besar. Pasti ada efek dominonya lah. Hal yang baik pasti akan memberikan kontribusi yang baik juga untuk masyarakat. Kayak seperti tadi disampaikan teman-teman tuh, buang sampah pada tempatnya, kalau lingkungan bersih, orang kerja nyaman, jadi lebih efisien, efektif dalam bekerja, dan bagus untuk pertumbuhan ekonomi bangsa, masyarakat lebih sejahtera, begitulah. Oke, nah, kita akhiri ya Ya. podcast kali ini. Mungkin lain kali kita bisa melakukan diskusi lagi di tempat lain atau di manapun. Kalau kita bisa bertemu lagi di lain waktu atau kesempatan ya. Amin. Nah, terima kasih. Ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya.